Mungkin kesimpulannya selama magang di sini ialah kami kagum dengan kelebihan-kelebihan yang ada di kandang Serumpun Makmur. Dan bisa dikatakan kandang Serumpun Makmur ini ialah yang terbaik se-Sumatera Barat ini. Karena di daerah lain saya tidak menemukan kandang kambing yang bisa memproduksi konsentrat sendiri dan yang bisa memerah susu sendiri begitu. Susu kambing kacang itu tidak bisa diperah di tempat lain, tapi di kandang Serumpun Makmur ini bisa begitu. Untuk breedingnya di kandang Serumpun Makmur ini cukup sukses ya, karena kami lihat dari kambing yang baru beranak, mungkin sekitar 2 minggu setelah dia beranak, dia sudah birahi kembali. Jadi kemungkinan ini karena faktor kelebihan protein yang ada di dalam konsentrat yang diproduksi sendiri di kandang Serumpun Makmur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Hartono di channel Dodi Hartono. Kita sekarang berada di peternakan kambing Serumpun Makmur kampungjambak.com. Alamat kandang kita di Kota Padang, di Jalan Kampung Jambak Pelakut, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini merupakan kegiatan terakhir bagi mahasiswa dari Poli Pertanian Payakumbuh. Kebetulan kita udah kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali dari peternakan Poli Pertanian Payakumbuh ini. Mereka ada berempat orang yang magang di kandang Serumpun Makmur ini selama 2 bulan. Mungkin ini sangat membantu sekali bagi kami di sini di kelompok ternak ini. Terutama itu mungkin banyak hal atau ilmu-ilmu yang belum kami ketahui dari peternakan ini, karena dari kedatangan mahasiswa ini merupakan mereka ini merupakan update ilmu yang didapat dari perguruan tinggi atau kampus mereka sendiri yang diaplikasikan kepada peternakan kita di sini. Jadi oleh karena itu kita dari pertemuan terakhir ini, mungkin mereka udah mencapai 2 bulan ini ya Saleh, 2 bulan. Jadi kita meminta pendapat atau berbincang secara langsung atau wawancara kita bersama mahasiswa ini, hal-hal apa saja yang dilakukan, apa saja yang diketahui selama beternak atau mengetahui ilmu-ilmu yang ada di sini. Mungkin kita di sini minta beberapa pendapat. Mungkin sekarang gini, emang saya sengaja konsep ini pertanyaannya. Jadi kita di sini agar pembicaraan kita tidak ngambang. Saya ingin bertanya kepada mahasiswa. Pertama yaitu mahasiswa mulai magang di sini sejak kapan? Siapa yang bisa jawab? Kami mulai magang di sini pada tanggal 30 Agustus sampai 30 Oktober. Ya. Perkenalkan, nama saya Willy Martaliza. Dan saya Hayati Nisa. Saya Rami Wajah Fitri. Dan saya Muhammad Saleh Yazid. Nah, jadi mereka ini ada berempat orang. Mereka magang selama 2 bulan. Jadi kita bagus langsung saja berbicara atau berbincang-bincang dengan mahasiswa ini. Mungkin kita minta secara leluasa untuk mahasiswa ini berbicara bagaimana pendapat mereka tentang kandang kami di Serumpun Makmur ini, agar ini diketahui oleh semua orang atau orang banyak. Kita tidak menyampaikan secara rinci, biarkan saja mahasiswa ini yang menjelaskan gitu. Ini secara real dan kenyataan atau fakta yang dialami, bukan settingan atau dite dari kita sendiri gitu. Jadi di sini kambing yang dipelihara di Serumpun Makmur ini apa, Willy? Tipe kambing yang ada di peternakan Serumpun Makmur ini beragam. Ada kambing kacang, kambing sapera, PE, dan Jawa Randu. Ya, kalau untuk divisi atau sasaran dari peternakan kambing ini dalam bidang apa saja? Divisi di peternakan Serumpun Makmur ini lebih mengarah ke penggemukan, breeding dan pembibitan
di sini dengan cara memilih calon bakalan atau calon induk yang unggul dan disilangkan dengan pejantan unggul pula sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peternak. Ya, jadi sini ada empat jenis kambing. Yang pertama kambing kacang, setelah itu Jawa Randu, Sapera, dan PE. Kalau di antara yang 4 itu yang paling banyak jenis kambingnya jenis kambing apa? Untuk jenis kambing yang paling banyak di kandang Serumpun Makmur ini adalah kambing kacang. Kambing kacang. Kalau menurut pendapat mahasiswa ini, bagaimana perkembangan dari kambing kacang itu sendiri? Kenapa dari ini menurut pengetahuan dari mahasiswa ya? Kenapa dari peternakan Serumpun Makmur ini lebih memilih jenis kambingnya kambing kacang? Atau cuma sedikit saja Jawa Randunya dan Etawanya? Coba minta pendapatnya. Mungkin Bapak memilih kambing kacang ini lebih banyak dari kambing-kambing yang lain. Itu karena putaran atau penjualan dari kambing kacang ini sangat mudah begitu, karena harganya terjangkau dan ketahanan tubuhnya cukup tinggi dibandingkan jenis kambing-kambing yang lain. Dan Bapak juga melestarikan kambing-kambing lokal yang ada. Sedangkan kambing-kambing Etawa itu adalah kambing dari luar. Jadi sebaiknya masyarakat mengikuti jejak Bapak ini, beternak kambing kacang. Mungkin sekian. Ya, oke. Di sini kan mahasiswa kemarin melakukan penelitian dari beberapa ekor kambing, sekitar 8 ekor kemarin ya. 8 ekor itu semua jenisnya kambing kacang kan? Kambing kacang. Jadi mereka ini, kita kan di sini udah membuat konsentrat sendiri. Jadi mahasiswa ini ingin melihat kualitas konsentrat yang dibikin oleh peternakan Serumpun Makmur ini, bagaimana hasil dari penggemukan yang diteliti ini. Jadi kita langsung saja minta pendapat apa saja yang keunggulan dari konsentrat ini dari penelitian dari 8 ekor tadi. Untuk penelitian tersebut kami membuat adukan konsentrat di sini, adukan konsentrat sendiri gitu. Dan kami lihat kenaikan bobot badan dari kambing kacang yang ada di peternakan Serumpun Makmur ini. Pada minggu pertama itu kenaikan bobot badannya 1,5 kilo. Dan pada minggu kedua kami cukup terkejut karena kenaikan bobot badan kambing kacang di sini 2,5 kilo per minggunya. Jadi itu rata-ratanya berapa per hari? Kalau dihitung per hari, pada minggu pertama itu sekitar 200 gram per hari. Pada minggu kedua itu sekitar 300 gram per hari. Kalau yang 2,5 kilo? Yang 2,5 kilo berarti itu yang 2,5 kilo sekitar 400 berarti per harinya. Keberhasilannya itu ya dari konsentrat. Iya Pak. Jadi itu merupakan penelitian dari mahasiswa selama 20 hari kemarin ya. 20 hari dengan 8 ekor kambing jantan yang umur 6 bulan. Jadi peningkatan berat badannya signifikan, naiknya 2,5 kilo dan ada 1,5 kilo per minggu. Itulah dari keberhasilan. Selanjutnya di sini dari itu kan penggemukan. Kalau breedingnya bagaimana menurut mahasiswa ini? Breeding, kita kan di sini breeding. Bagaimana perkembangan dari breeding ini atau putaran dari breeding yang dilakukan di peternakan Serumpun Makmur ini, atau anaknya bagaimana, terus putaran kawinnya atau beranaknya, perkembangan anaknya, risiko kematiannya gitu. Kita jelaskan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menjelaskan. Untuk breedingnya di kandang Serumpun Makmur ini cukup sukses ya, karena kami lihat dari kambing yang baru beranak, mungkin sekitar 2 minggu setelah dia beranak, dia sudah birahi kembali.
Jadi kemungkinan ini karena faktor kelebihan protein yang ada di dalam konsentrat yang diproduksi sendiri di kandang serumpun makmur ini. Untuk kematiannya bagaimana? Untuk resiko kematiannya selama 2 bulan kami di sini cuma 3 ekor kambing yang mati. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang satu karena terjepit, kemudian disembelih. Yang satu lagi karena hari hujan. Terus ketika malam harinya dia terjatuh dan tidak ada orang yang mengetahui hal tersebut. Berarti tingkat kematiannya sangat rendah ya. Selanjutnya pertanyaan kami yaitu kalau untuk jual beli bagaimana? Di sini kan divisinya ada penggemukan, breeding, dan jual beli. Jual beli menurut pendapat Saleh bagaimana? Apa banyak peminatnya? Peminat dari kandang ini banyak ada orang yang datang ke kandang serumpun makmur ini untuk membeli bibit di sini. Kalau untuk jual belinya di sini, selama saya di sini banyak kedatangan tamu dari luar kota, seperti dari Solo, dari Jambi ada juga, dari Sijunjung, dan untuk permintaannya ada yang tidak terpenuhi karena keterbatasan dari jumlah kambingnya gitu. Karena permintaannya terlalu tinggi. Selanjutnya kalau untuk perah misalnya, perah kemarin itu kan kita nggak fokus ini perah karena banyak kegiatan di luar ya. Jadi di sini juga melakukan perah. Jadi kambing apa saja yang diperah di sini? Untuk pemerahan, kambing yang diperah di sini tidak hanya kambing etawa. Kambing kacang pun di sini bisa diperah dan menghasilkan sekitar 500 mili lebih sekali perah. Oke, mungkin itu divisi. Selanjutnya baru desain kandang. Karena kita di sini kan ada banyak breeding, ada penggemukan, berarti desain kandangnya pasti berbeda. Kalau desain kandang bagaimana di sini menurut mahasiswa? Untuk kandang yang digunakan pada peternakan serumpun makmur yaitu kandang umbaran. Menggunakan kandang umbaran, di mana kandang ini memiliki lahan yang luas untuk area gembalanya. Dan ada juga beberapa kandang yang menggunakan sistem baterai dan koloni. Selanjutnya apa saja kegiatan mahasiswa selama 2 bulan ini di peternakan serumpun makmur? Apa saja kegiatan? Jadi bisa diketahui oleh mungkin teman-teman kita di luar sana. Baiklah, kegiatan kami magang di serumpun makmur ini mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore. Terkadang itu sesuai dengan kondisi hari. Kegiatan ini dibagi per tim. Ada yang membuat susu, ada juga yang membersihkan halaman kandang, dan ada juga yang mengaduk pakan. Pemberian konsentrat mulai dari jam 8.30 sampai jam 9.30. Pemberian susu kambing dilakukan pada jam 9.30 sampai 10.30. Dan untuk kegiatan pemberian hijauan atau daun ketaping dilakukan setelah konsentrat habis. Pada jam 2 biasanya ada pemberian snack seperti ciki-ciki. Dilakukan pemberiannya secara merata kepada kambing. Tetapi tidak ada penyediaannya juga. Tapi tidak ada penyediaannya juga. Tidak apa, pada jam 2.30 ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan jika penyediaan bahan pakan telah habis. Untuk kegiatan penyediaan rumput dilakukan setiap hari atau 2 kali sehari. Untuk penyediaan daun dilakukan penyediaannya selama sekali 5 hari. Untuk penyediaan ampas biasanya sekali 4 hari. Dan untuk pengadaan sagu biasanya dilakukan sekali dalam 2 minggu. Setelah menghaluskan sagu, biasanya dilakukan penyediaan bahan mentahan untuk pembuatan susu.
ya untuk susu anak kambing. Hal ini dilakukan secara menyeluruh dan setiap hari dan berulang setiap minggunya. Selanjutnya mungkin kelebihan dari peternakan serumpun makmur ini apa yang mahasiswa ketahui selama magang di sini? Apa kelebihannya? Kelebihan pada peternakan serumpun makmur ialah menggunakan pakan konsentrat tersendiri dengan memberikan efek positif pada kambing yang dapat meningkatkan bobot badan secara signifikan. Ya, di peternakan serumpun makmur juga bisa membuat susu untuk anak kambing sendiri tanpa ada penambahan susu seperti dangkal atau susu sapi yang dibeli di luar. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan. Selanjutnya mungkin ada lagi yang menarik mungkin yang harus kita tanyakan mungkin kepada mahasiswa ini sesuai dengan pengalamannya yang didapat dari peternakan serumpun makmur. Itu kelebihan dari peternakan serumpun makmur. Kita tanya sekarang yaitu keunikan gitu. Keunikan yang sangat menonjol dari peternakan serumpun makmur ini apa gitu. Mungkin mahasiswa mungkin pernah dulu magang atau pergi berkunjung ke kandang kambing lain. Mungkin bisa diketahui atau disimpulkan bagaimana cara perawatan, bagaimana cara pengobatan atau penanganan dari kandang kambing di tempat lain. Terus apa perbedaan atau keunikan dari kandang serumpun makmur ini? Keunikan yang menonjol dari peternakan serumpun makmur yaitu yang pertama sudah bisa membuat konsentrat sendiri. Yang kedua bisa membuat formulasi susu kacang-kacangan yang mana bahan untuk membuat susu tersebut diperoleh dari limbah industri. Dan pada tanggal 11 Oktober 2021 kami dibawa holiday ke pesisir selatan dan kami menginap di villa pribadi. Ya Pak. Menginap di villa pribadi. Di situ juga ada kandang kambing kan? Iya Pak. Selanjutnya kalau untuk produk yang udah dibuat dari kandang serumpun makmur ini apa saja? Untuk produk yang sudah dibuat sendiri yaitu pengolahan susu dan konsentrat. Ya. Ya Pak. Selanjutnya pesan dan kesan mahasiswa selama magang di sini. Kalau kesannya yaitu harapan saya untuk peternakan serumpun makmur semoga semakin berjaya dan sukses selalu. Dan untuk karyawan kandang semoga selalu diberi kesehatan dan kesemangatan yang tinggi. Dan semoga setelah kami selesai magang di sini, lebih banyak lagi anak magang dari perguruan tinggi lainnya yang ingin magang di sini. Kalau untuk kesannya yaitu dari magang di sini, kami telah mendapatkan gambaran bagaimana nantinya bekerja di dunia nyata dalam bidang tertentu. Dalam kegiatan magang di sini, kami diperlakukan seperti anak sendiri dan kami tidak ada perbedaan antara karyawan kandang dan anak magang. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin itu kan kelebihan yang disampaikan mahasiswa. Sekarang kita minta penilaian dari saran atau kekurangan dari kandang serumpun makmur ini agar untuk kemajuan kita ke depannya. Untuk kekurangan yang ada di kandang serumpun makmur ini mungkin tidak beberapa buah. Itu seperti pengairan di sekitaran kandang itu harus diperbaiki karena ketika hari hujan itu air menggenang dan kemungkinan anak kambing bisa terjatuh ke sana dan menimbulkan kematian. Selanjutnya untuk tanah di bawah lantai kandang itu, tanah lantai yang di bawah sebaiknya itu dicor menggunakan semen supaya tidak becek dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja ketika hari hujan. Kemudian untuk tirai yang dipasang di sekeliling kandang itu yang sudah robek mungkin
itu bisa diganti dengan yang lebih baik agar ketika cuaca ekstrim angin ataupun hujan tidak masuk ke dalam kandang. Mungkin hanya sekian. Oke, terima kasih atas saran. Mungkin itu emang udah kita ketahui juga kekurangan dan saran dari mahasiswa itu. Mungkin kedepannya bisa kita perbaiki ya. Selanjutnya mungkin secara keseluruhan pertanyaan kami dari Serumpun Makmur, apa saja ilmu yang didapat selama magang atau ilmu yang bisa dibawa pulang, yang istilahnya bekal lah kalau misalnya nanti mahasiswa ini kalau ada rencana untuk beternak kambing pula kan, jadi kan dengan selama 2 bulan di sini mungkin punya bekal untuk dibawa gitu. Jadi apa rasanya ilmu yang bisa dibawa pulang? Untuk ilmu yang didapat selama magang di kandang Serumpun Makmur itu sangat banyak. Itu seperti manajemen kelahiran, manajemen untuk pemeliharaan induk, manajemen pemeliharaan anak. Selanjutnya itu strategi pemasaran yang digunakan di kandang Serumpun Makmur ini juga merupakan ilmu yang sangat berharga bagi kami ketika kami nanti misalnya beternak kambing juga atau beternak yang lain dengan menggunakan strategi yang serupa. Selanjutnya itu kami memperoleh ilmu yaitu cara-cara mengobati berbagai macam penyakit seperti scabies, sakit mata, dan penyakit-penyakit yang lain. Di sini kami juga mengetahui cara membantu waktu kelahiran, yang hal itu tidak kami dapat di tempat yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir dari tanggal 30 Agustus ini sampai 21. Jadi kesimpulan selama magang ini apa? Mungkin kesimpulannya selama magang di sini ialah kami kagum dengan kelebihan-kelebihan yang ada di kandang Serumpun Makmur. Dan bisa dikatakan kandang Serumpun Makmur ini ialah yang terbaik se-Sumatera Barat ini. Karena di daerah lain saya tidak menemukan kandang kambing yang bisa memproduksi konsentrat sendiri dan yang bisa memerah susu sendiri begitu. Susu kambing kacang itu tidak bisa diperah di tempat lain, tapi di kandang Serumpun Makmur ini bisa begitu. Ya, susu dibikin sendiri, konsentrat dibikin sendiri. Nah, mungkin itu saja teman-teman semua. Mungkin ini merupakan kesimpulan dari selama mahasiswa magang di peternakan Serumpun Makmur ini. Ini sangat berkesan sekali bagi kami di peternakan Serumpun Makmur. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih mungkin selama pelayanan atau cara kami memberikan ilmu yang kurang tepat mungkin. Saya selaku pimpinan dari peternakan Serumpun Makmur meminta maaf kepada mungkin mahasiswa dan kampus. Jadi kami dari peternakan Serumpun Makmur ini selalu terbuka baik itu dalam berbagi ilmu dan menerima mahasiswa yang dari perguruan tinggi manapun, baik itu dalam rangka melakukan penelitian dan juga magang, karena kami di sini dalam prinsipnya yang rezeki itu tidak akan ketukar, walaupun ilmu kita berikan kepada siapapun, yang rezeki kami tidak akan ketukar. Mungkin itu prinsip dari kami di peternakan Serumpun Makmur. Mungkin itu saja teman-teman semua. Kalau ada kata salah janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.